Di kejauhan, cahaya samar dari lentera rumah Arkam bin Abi Arkam bergetar lembut, seakan menjadi satu-satunya nyala kecil di tengah gelapnya kejahiliahan yang mengungkung kota itu. Di dalam rumah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara para sahabatnya. Wajah beliau tenang, tapi mata beliau penuh keteguhan. Setiap kata yang keluar dari lisannya menembus hati mereka yang mendengarkan. Tidak ada suara lain selain lantunan ayat suci yang baru saja diturunkan, ayat-ayat yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Suara itu membawa ketenangan, tapi juga mengguncangkan hati siapapun yang mendengarnya dengan iman. Rumah Arkam menjadi saksi bisu perjuangan kecil yang kelak mengguncangkan dunia. Di sana, Islam tumbuh dalam rahasia. Dinding rumah itu menyimpan doa-doa yang lirih, air mata ketakutan, dan semangat yang tak pernah padam. Rasulullah memandang Bilal bin Rabah yang duduk di pojok ruangan. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka dari cambuk tuannya, tapi mata Bilal berkilat dengan cahaya yang sulit dijelaskan. Cahaya iman yang tidak bisa dipadamkan dengan siksaan. "Bersabarlah, wahai Bilal," ujar Rasulullah lembut. "Sesungguhnya Allah melihat setiap tetes keringatmu dan mendengar setiap rintihanmu. Tidak ada yang sia-sia di sisinya." Bilal menunduk, menahan haru. "Aku tidak akan meninggalkan kalimat itu, wahai Rasulullah, sekalipun nyawaku harus menjadi taruhannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kata-kata Bilal bukan hanya janji, tapi api yang menyalakan semangat bagi seluruh yang hadir. Di sudut lain, Sumayyah dan Yasir berbisik lembut, menyebut nama Allah dengan suara nyaris tak terdengar. Mereka tahu di luar rumah itu, mata-mata Quraisy mengintai. Tapi di tempat inilah mereka merasakan ketenangan sejati. Tenang karena tahu bahwa mereka berjuang untuk kebenaran. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah Arkam, suasana berubah. Wajah-wajah yang letih kembali bersinar. Ketika beliau membacakan wahyu, seakan dunia luar yang penuh kebencian itu lenyap. Yang tersisa hanyalah nur dari kalimat La ilaha illallah yang menembus dada mereka satu persatu. Namun rahasia tak selamanya bisa tersembunyi. Kabar tentang pertemuan di rumah Arkam mulai menyebar. Para pemuka Quraisy resah. Mereka merasa posisi mereka sebagai penguasa spiritual Ka'bah mulai goyah. Bisik-bisik tentang seorang nabi dari Bani Hashim yang membawa agama baru mulai terdengar di pasar-pasar dan pertemuan suku. Abu Jahal dengan mata merah menyala karena amarah, mengetukkan tongkatnya di lantai rumah Darun Nadwah. "Kita tidak bisa membiarkan Muhammad terus menebar pengaruh. Dia telah memecah belah keluarga, memalukan nenek moyang kita, dan menentang berhala-berhala kita." Utbah bin Rabi'ah mencoba menenangkan. "Tapi kita harus hati-hati Abu Jahal, dia masih dilindungi oleh Abu Talib. Menyinggung Muhammad berarti menantang seluruh Bani Hashim." Abu Jahal mencembir. "Kalau begitu tekan saja pamannya. Jika Abu Talib berhenti melindunginya, kita bisa menyingkirkan Muhammad tanpa harus menumpahkan darah." Mereka semua mengangguk. Maka mulailah masa-masa paling berat bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Malam itu, di rumah Arkam, Rasulullah sedang berbicara tentang kesabaran. "Jalan ini tidak mudah. Akan datang masa ketika kalian akan diburu, disiksa, bahkan dipaksa meninggalkan rumah. Tapi jangan takut, karena sesungguhnya bumi Allah luas dan pertolongannya selalu lebih dekat dari yang kalian kira." Kata-kata itu menjadi nubuah, ramalan lembut yang sebentar lagi terbukti. Beberapa hari kemudian, tekanan Quraisy semakin menjadi-jadi.
Mereka memukul, mengancam, menindas siapapun yang mengikuti Rasulullah. Tapi satu hal yang tak mereka pernah pahami, semakin keras tekanan mereka, semakin kuat pula tekad umat yang baru lahir itu. Suatu petang, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang adil. Tidak seorang pun dizalimi di sisinya. Pergilah kalian ke sana, hingga Allah memberikan jalan bagi kalian." Maka sebagian sahabat pun bersiap untuk hijrah pertama dalam sejarah Islam. Mereka meninggalkan rumah, harta, dan tanah kelahiran demi menjaga iman. Subuh belum tiba ketika rombongan kecil itu mulai meninggalkan Mekah. Langkah-langkah mereka berat, tapi hati mereka ringan. Di antara gelapnya malam dan bisikan angin, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta. Keimanan yang baru tumbuh, namun kokoh seperti batu di tengah badai. Di pelabuhan kecil dekat Laut Merah, ombak berdesir lembut. Bayang-bayang tubuh mereka memanjang di bawah cahaya rembulan. Ada yang menggenggam tangan anaknya, ada yang menatap langit dengan mata basah, seakan memohon agar perjalanan ini diberkahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar mereka dengan doa, meski tidak ikut berlayar. Wajah beliau penuh ketenangan, tapi sorot matanya menyimpan duka mendalam. "Pergilah," sabdanya, "di sana ada seorang raja yang adil. Tidak ada seorang pun yang dizalimi di sisinya. Semoga Allah menjadikan langkah kalian sebagai langkah kemenangan." Kapal pun berangkat, menembus lautan yang berkilau oleh cahaya bulan. Dari kejauhan, Mekah tampak semakin kecil, tapi di hati mereka, cinta kepada kota suci itu semakin besar. Mereka meninggalkan rumah bukan karena benci, tapi karena cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Beberapa hari kemudian, kapal mereka mendarat di negeri Habasyah, tanah yang subur, penuh pepohonan hijau dan sungai yang berliku seperti benang perak di antara lembah. Bagi mereka yang terbiasa hidup di gurun, pemandangan ini seperti surga dunia. Namun yang membuat hati mereka lega bukanlah hijaunya alam, melainkan sambutan sang raja, Najasyi, seorang penguasa yang terkenal karena kebijaksanaannya. Najasyi berdiri di balkon istananya ketika para pengungsi itu tiba. Jubahnya putih bersih, sorot matanya teduh. Ia melihat rombongan itu berjalan dengan langkah penuh hormat, tanpa kesombongan, tanpa senjata. Mereka datang bukan untuk berperang, tapi untuk mencari tempat di mana mereka bisa menyembah Tuhan dengan damai. "Siapakah kalian, wahai para pendatang?" tanya Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib maju satu langkah. "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri kami sendiri, wahai Raja yang mulia. Kami datang dari Mekah dan kami membawa ajaran baru yang dibawa oleh seorang Rasul yang jujur di antara kami. Kami tidak mencari kekayaan, kami hanya mencari tempat di mana kami bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang." Najasyi mengangguk perlahan. "Kalian selamat di negeriku. Tidak akan ada tangan yang menyentuh kalian dengan keburukan." Tangis haru pun pecah di antara rombongan itu. Mereka sujud syukur, memuji kebesaran Allah yang telah melapangkan bumi bagi hamba-hambanya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Kabar tentang keberhasilan kaum muslimin di Habasyah sampai ke Mekah. Para pemuka Quraisy gelisah. Jika mereka mendapatkan perlindungan di negeri lain, maka pengaruh Muhammad akan meluas keluar Arabia, ujar Amr bin As dengan wajah penuh siasat. "Kita harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat." Maka berangkatlah Amr bin As bersama Abdullah bin Abi Rabi'ah membawa hadiah-hadiah mahal.
kain sutra, emas dan perhiasan. Tujuan mereka satu, membujuk Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin. Di istana Habasyah, Amr disambut dengan penuh kehormatan. Ia membungkuk, menatap raja dengan senyum yang dibuat-buat. "Wahai raja yang bijaksana, kami datang membawa hadiah dari tanah kelahiran kami yang jauh. Kami juga datang untuk memperingatkanmu tentang sekelompok orang yang telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka menciptakan ajaran baru yang tidak sejalan dengan agama kami dan agamamu. Mereka akan menimbulkan perpecahan di negerimu." Najasyi terdiam sejenak. Apakah mereka bersalah? "Mereka menghina Tuhan-Tuhan kami, wahai raja," jawab Amr cepat. "Mereka menganggap kami sesat. Kami mohon, serahkan mereka kepada kami, agar kami bawa pulang untuk diadili." Najasyi memandang mereka dengan tajam. Ia bukan raja yang mudah dipengaruhi oleh hadiah. "Aku tidak akan menilai sebelum mendengar langsung dari mereka," katanya tegas. "Besok, bawalah mereka kemari. Aku akan mendengar dari kedua belah pihak." Keesokan harinya, ruang istana Habasyah dipenuhi suasana tegang. Para penasihat berdiri di sisi kanan dan kiri raja. Di tengah ruangan, Ja'far bin Abi Thalib berdiri bersama para sahabatnya. Wajah mereka tenang tapi hati mereka berdebar. Di hadapan mereka berdiri para pembesar Quraisy yang datang membawa fitnah. Najasyi menatap Ja'far. "Katakanlah, apa sebenarnya agama yang kalian anut ini?" Ja'far menghela napas, lalu mulai berbicara. "Wahai raja yang mulia, kami dahulu adalah kaum yang hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai dan melakukan perbuatan keji. Kami memutus silaturahmi, menindas yang lemah dan tidak menghormati hak-hak sesama manusia. Kemudian Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami mengenal silsilahnya, kejujuran dan amanahnya. Ia memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, meninggalkan kebohongan dan kezoliman." Lalu Ja'far membaca ayat dari surah Maryam tentang kelahiran Isa alaihissalam. Ketika Najasyi mendengarnya, air matanya menetes di pipinya. Ia berkata, "Sungguh, ini berasal dari sumber yang sama seperti ajaran Isa. Pergilah, kalian aman di negeriku. Tidak akan aku serahkan kalian kepada siapapun." Hari itu, Habasyah menjadi rumah bagi mereka yang terusir dari tanah kelahirannya. Kaum muslimin membangun kehidupan sederhana di bawah naungan kasih raja yang beriman. Mereka bekerja, berdagang, dan beribadah dengan tenang. Setiap kali azan berkumandang dari rumah-rumah kecil di tepian sungai, burung-burung berhenti berkicau, seolah ikut menyambut panggilan itu. Di Mekah, kaum Quraisy semakin murka. Mereka mendengar kabar bahwa Raja Najasyi bahkan menolak hadiah mereka. "Raja itu sudah dipengaruhi Muhammad," teriak Abu Jahal dengan wajah merah padam. Namun bagi Rasulullah SAW, kabar itu adalah rahmat. Beliau memandang ke arah langit dan berdoa, "Segala puji bagimu ya Allah. Engkau menolong mereka yang beriman meski mereka jauh dariku. Engkau memberi tempat bagi mereka di bumi asing, karena bumi dan langit ini milikmu." Hari-hari berlalu. Sebagian sahabat di Habasyah mendengar kabar bahwa Quraisy telah berhenti memusuhi Islam. Kabar yang ternyata tidak benar. Sebagian pun memutuskan untuk kembali ke Mekah, berharap bisa berkumpul lagi dengan Rasulullah. Tapi setibanya di Tanah Suci, mereka mendapati bahwa keadaan justru lebih buruk. Penyiksaan semakin kejam dan tekanan semakin berat. Namun dari semua itu, satu hal menjadi jelas bagi umat Islam. Agama ini bukan lagi milik Mekah saja. Islam telah menyeberangi lautan. Dan di balik semua luka dan perpisahan itu, Allah sedang menyiapkan panggung besar, di mana cahaya dari rumah kecil Arkam akan menjelma menjadi sinar yang menerangi seluruh dunia.
Di malam-malam sunyi, Rasulullah sering duduk di dekat Ka'bah menatap bintang di atas langit Mekah. Dalam diam beliau tersenyum. Di hatinya beliau tahu, perjuangan belum selesai. Tapi Allah telah menunjukkan tanda bahwa kebenaran tidak akan mati. Dan di tanah jauh bernama Habasyah, para sahabatnya sedang menegakkan panji Islam di bawah lindungan raja yang hatinya telah disentuh cahaya iman. Hari-hari di Mekah semakin mencekam. Dakwah Rasulullah SAW makin terdengar di setiap sudut pasar, setiap tenda kabilah, bahkan di antara rumah-rumah bangsawan Quraisy yang dulu menertawakannya. Semakin banyak orang yang bersyahadat, semakin dalam pula kebencian para pemuka Quraisy. Mereka bukan hanya takut kehilangan pengaruh, tapi juga takut kehilangan kuasa atas kebohongan yang selama ini mereka jaga. Darun Nadwah, tempat para tokoh Quraisy biasa bermusyawarah, malam itu penuh suara gaduh. Abu Jahal duduk di tengah, wajahnya memerah oleh amarah. Di sebelahnya ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Walid bin Mughirah, dan beberapa orang terpandang lainnya. Tidak bisa dibiarkan lebih lama, bentak Abu Jahal. Muhammad telah menebar pengaruh. Lihat, anak-anak muda mulai mengikutinya. Budak-budak menolak perintah tuan mereka. Kalau ini terus terjadi, kehormatan Quraisy akan hancur. Utbah mencoba meredam. Tapi dia masih di bawah perlindungan Abu Thalib. Kalau kita menyentuhnya, kita akan berhadapan dengan seluruh Bani Hashim. Abu Jahal menatap tajam. Kalau begitu, tekan pamannya. Buat dia memilih antara kaumnya atau keponakannya. Keesokan harinya, sekelompok tokoh Quraisy berjalan menuju rumah Abu Thalib. Mereka membawa kata-kata yang manis di bibir, tapi racun di hati. Abu Thalib menyambut mereka dengan sopan, seperti biasanya. Wajahnya yang tua memancarkan wibawa dan kebijaksanaan, tapi juga kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Salah satu dari mereka berkata dengan nada diplomatis, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah tokoh yang kami hormati. Kami tahu betapa besar kedudukanmu di antara kami. Tapi keponakanmu itu, dia telah mencela tuan-tuan kami, memecah belah bangsa kami. Hentikan dia sebelum semuanya terlambat." Abu Thalib diam lama. Ia memandang ke wajah-wajah mereka satu persatu. "Kata-kata kalian sudah kudengar," ujarnya tenang. "Tapi demi Allah, aku tidak akan menyerahkan Muhammad kepada siapapun." Wajah Abu Jahal menegang. "Apakah engkau ingin menanggung akibatnya, wahai Abu Thalib?" Abu Thalib menjawab dengan suara berat namun mantap. "Selama aku masih hidup, tidak akan ada yang menyentuhnya." Para pembesar Quraisy keluar dengan murka. Tapi mereka tak berhenti. Beberapa hari kemudian mereka datang lagi. Kali ini dengan siasat yang lebih licik. Mereka membawa seorang pemuda Quraisy yang tampan dan kuat, bernama Ammarah bin Walid, lalu berkata, "Wahai Abu Thalib, kami datang bukan untuk mengancammu. Kami datang menawarkan pertukaran yang adil. Ambillah Ammarah sebagai anakmu. Ia akan menjadi penerusmu, mengurus urusanmu, menjaga kehormatanmu. Sebagai gantinya, serahkan Muhammad kepada kami. Biarlah kami yang mengurusnya." Abu Thalib memandang pemuda itu. Tubuhnya tegap, wajahnya gagah. Ia lalu menatap mereka lama dan berkata dengan nada getir, "Demi Allah, betapa buruknya tawaran kalian. Kalian ingin menyerahkan anakku yang aku besarkan dengan penuh kasih untuk kalian bunuh, dan sebagai gantinya kalian memberiku anak yang bukan darah dagingku? Aku bersumpah, ini tidak akan terjadi." Mereka terdiam. Tak ada yang berani membalas kata-kata itu. Satu persatu, mereka meninggalkan rumah Abu Thalib dengan wajah penuh kecewa dan dendam. Malam turun di Mekah. Rumah Abu Thalib hening. Di dalamnya, Abu Thalib duduk sendirian, menatap bintang-bintang di langit. Dari jauh, ia melihat siluet keponakannya,
Muhammad SAW berjalan pulang dengan langkah tenang. Bayangan itu mengingatkannya pada masa kecil keponakannya dulu yang yatim sejak kecil, tapi selalu membawa ketenangan di rumahnya. Tak lama kemudian, Rasulullah masuk dan duduk di hadapan pamannya. "Wahai pamanku," ucap beliau lembut, "aku tahu kaum Quraisy menekanmu karena aku. Jika engkau lelah melindungiku, aku tidak akan memaksamu. Biarlah aku sendiri yang menanggung risikonya." Air mata menetes di sudut mata Abu Talib. Ia memandang wajah keponakannya, wajah yang begitu jernih, penuh keyakinan, tanpa sedikit pun ketakutan. "Demi Allah, keponakanku," ujarnya dengan suara bergetar, "aku tidak akan menyerahkanmu. Teruskan dakwahmu, katakan apapun yang Allah perintahkan, aku akan tetap bersamamu sampai akhir." Rasulullah menunduk, mencium tangan pamannya, lalu berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai pamanku. Engkau telah menolong agama ini meski belum beriman kepadanya." Hari-hari berikutnya, tekanan Quraisy berubah menjadi ancaman nyata. Mereka memerintahkan boikot terhadap Bani Hashim. Tidak boleh ada yang menjual, membeli, menikah, atau berbicara dengan mereka. Nama-nama suku ditulis di atas lembaran kulit dan digantung di dinding Ka'bah, agar semua kabilah mematuhinya. Bani Hashim pun dikurung di lembah sempit yang kemudian dikenal sebagai Syi'ib Abu Talib. Malam-malam di lembah itu terasa panjang. Tangisan anak-anak yang lapar terdengar dari tenda ke tenda. Makanan hampir tidak ada. Hanya sedikit sahabat yang berani menyelundupkan gandum di malam hari. Namun di tengah penderitaan itu, Rasulullah tetap menenangkan hati mereka. "Bersabarlah," kata beliau lembut, "karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak akan membiarkan kita sia-sia." 3 tahun lamanya mereka terisolasi di lembah itu. Hingga akhirnya Allah mengirimkan tanda. Lembaran perjanjian yang digantung di Ka'bah telah dimakan rayap. Hanya tersisa nama Allah di bagian atasnya. Berita itu sampai ke telinga Abu Talib. Lalu ia datang ke hadapan para pemuka Quraisy. "Jika apa yang dikatakan keponakanku benar, hentikanlah boikot ini," katanya tegas. Ketika mereka memeriksa lembaran itu, mereka terkejut. Benar saja, semuanya hancur kecuali tulisan nama Allah. Maka dengan berat hati, mereka mencabut perjanjian itu. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tak lama setelah boikot berakhir, Abu Talib jatuh sakit. Tubuhnya lemah, nafasnya berat. Di sisi tempat tidurnya, Rasulullah SAW duduk, menggenggam tangannya dengan penuh cinta. "Wahai pamanku," bisik Rasulullah dengan suara lirih, "ucapkanlah la ilaha illallah, agar aku bisa menjadi saksi bagimu di hadapan Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang juga berada di ruangan itu segera berkata, "Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muthalib?" Suasana hening. Abu Talib memandang Rasulullah, lalu memandang mereka. Antara cinta dan tradisi, antara iman dan kebiasaan lama. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Aku tetap dalam agama nenek moyangku." Air mata mengalir di wajah Rasulullah. Beliau menunduk dalam diam. "Sesungguhnya, engkau telah berbuat baik kepadaku, wahai pamanku. Aku akan memohonkan ampun bagimu, selama Allah mengizinkanku." Beberapa saat kemudian, Abu Talib menghembuskan napas terakhir. Rasulullah menatap tubuh pamannya lama sekali, lalu berkata dengan suara bergetar, "Engkau telah melindungiku ketika dunia menentangku. Engkau menegakkan dinding di sekelilingku ketika mereka ingin menghancurkanku. Engkau bukan hanya pamanku, engkau adalah penjaga cahaya ini." Hari itu, Rasulullah kehilangan pelindung paling setia di Mekah. Dan seolah untuk menambah luka, tidak lama setelah itu,
Sayyidah Khadijah, istri tercinta, juga wafat. Tahun itu dikenal sebagai A'amul Huzun, tahun kesedihan yang paling dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun justru dari kesedihan itulah Allah menyiapkan jalan baru. Sebab ketika satu pintu tertutup, pintu yang lebih luas sedang menunggu terbuka. Malam di Mekah kembali sunyi. Rasulullah berdiri di dekat Ka'bah menatap ke langit. "Wahai Tuhanku," bisiknya, "Engkau tahu bahwa aku telah kehabisan pelindung di bumi. Maka jadilah Engkau pelindungku dari langit." Mentari gurun menurunkan panas yang tajam di atas kepala Mekah. Jalan-jalan berdebu, aroma pasar bercampur dengan suara keras pedagang dan hewan. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu sosok berjalan dengan langkah tegap. Tubuhnya tinggi, bahunya bidang, busur tergantung di punggungnya. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Bani Hashim, pemburu yang disegani dan pejuang yang ditakuti. Hari itu, Hamzah baru pulang dari perburuan. Peluh masih menetes di wajahnya, tapi senyumnya lebar. Di tangannya tergantung busur besar dari kayu Yaman yang kokoh. Ia dikenal sebagai pria yang gagah, keras, tapi berhati mulia. Bagi Quraisy, Hamzah adalah simbol kekuatan. Namun, belum ada yang tahu bahwa hari itu kekuatannya akan menjadi milik Allah. Saat Hamzah masuki kota, seorang budak perempuan datang tergopoh-gopoh menghampirinya. Wajahnya cemas, napasnya terengah. "Wahai Abu Umarah," katanya terbata, "andai engkau tahu apa yang dilakukan Abu Jahal kepada keponakanmu." Hamzah berhenti. "Apa yang telah dia lakukan?" Budak itu menunduk, air matanya mengalir. "Di dekat Bukit Syafa, aku melihat Muhammad berdiri mengajak manusia kepada Allah. Lalu datang Abu Jahal. Ia memaki, mencaci, dan melempar batu hingga darah mengalir dari kepala Rasulullah. Muhammad tidak membalas, hanya memandangnya dengan sabar." Hamzah terpaku. Urat di lehernya menegang, dadanya naik turun cepat. Wajahnya berubah. Sorot matanya yang biasanya tenang kini menyala. Ia menggenggam busurnya erat. "Abu Jahal berani menyentuh Muhammad!" Suaranya serak, bergetar menahan amarah. "Demi Allah, aku akan membuatnya menyesal." Langkahnya menggetarkan tanah. Orang-orang di pasar menyingkir saat melihatnya berjalan dengan langkah panjang menuju Ka'bah. Wajahnya merah padam. Tangan kirinya menggenggam busur, tangan kanannya mengepal. Di dekat Ka'bah, Abu Jahal sedang duduk bersama beberapa pemuka Quraisy. Tawa mereka keras, tapi mendadak terhenti saat bayangan Hamzah muncul. Tanpa kata-kata, Hamzah maju, menatap Abu Jahal dengan tatapan tajam seperti elang. "Engkau telah menghina keponakanku." Suaranya menggelegar. "Dan sekarang aku berdiri di hadapanmu untuk membela kehormatannya." Busur besar di tangan Hamzah melayang dan menghantam kepala Abu Jahal. Suara kayu keras bertemu daging. Darah segar mengalir di pelipis sang pemimpin Quraisy itu. Ia terhuyung mundur, wajahnya pucat, ketakutan melintas di matanya. "Beraninya kau menyentuh Muhammad, padahal aku berada di atas agamanya," teriak Hamzah. "Sekarang dengarkan aku. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Hening. Ka'bah yang tadi riuh mendadak membeku. Orang-orang Quraisy menatap Hamzah tak percaya. Ucapan itu menggema di antara dinding-dinding batu. Seorang pembesar mereka, seorang pejuang yang paling ditakuti di Mekah, kini bersaksi di hadapan semua orang bahwa ia telah masuk Islam. Abu Jahal yang masih meringis menahan sakit menatap Hamzah dengan marah, tapi juga takut. Tak ada yang berani menyentuhnya. Mereka tahu darah Hamzah adalah darah Bani Hashim, dan siapapun yang menentangnya akan berhadapan dengan perang besar. Hamzah berbalik pergi, meninggalkan mereka dengan wajah tegang. Tapi di dadanya, badai masih berputar.
Ia melangkah menuju rumahnya dengan hati yang belum tenang. Kalimat syahadat yang baru saja ia ucapkan bergema di pikirannya. Indah, tapi juga berat. Malam itu, Hamzah duduk sendirian di kamarnya. Lampu minyak berkelap di depan wajahnya. Ia terdiam lama, memandang api kecil itu. Apakah aku benar-benar telah memilih jalan ini? Bisiknya pelan. Apakah aku melakukannya karena amarah atau karena keyakinan? Ia menunduk, memejamkan mata. Dalam kesunyian, wajah Rasulullah SAW muncul di benaknya. Wajah yang lembut, penuh kasih, tanpa dendam bahkan terhadap musuh-musuhnya. Hamzah menunduk lebih dalam, air mata jatuh di kedua tangannya. Tidak! Aku tidak bisa setengah hati. Jika ini kebenaran, aku akan memeluknya dengan seluruh hidupku. Pagi menjelang, Hamzah bangkit dan melangkah menuju rumah Rasulullah. Di sana, beliau sedang duduk bersama beberapa sahabat membaca ayat-ayat Al-Quran yang baru turun. Ketika Hamzah masuk, Rasulullah tersenyum. "Wahai Abu Umarah, apa yang membuatmu datang pagi ini?" Hamzah menunduk. Suaranya berat tapi jujur. "Wahai Muhammad, semalam aku tidak bisa tidur. Aku telah bersyahadat karena marah kepada Abu Jahal. Tapi kini aku datang untuk memperbaharui sumpahku. Bukan karena emosi, tapi karena hati ini telah yakin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Rasulullah SAW berdiri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Beliau mendekat dan memeluk pamannya erat. "Segala puji bagi Allah yang telah mereguhkan hatimu dengan kebenaran," sabda beliau. "Sungguh, engkau adalah penopang bagi agama ini." Hari itu, Islam mendapatkan tameng baru. Hamzah bukan hanya seorang pejuang, tapi simbol kekuatan yang membuat musuh gentar. Bersamanya, kaum muslimin tak lagi merasa kecil. Ketika mereka sholat di dekat Ka'bah, tidak ada lagi yang berani mengganggu. Hamzah berdiri di sisi Rasulullah seperti perisai yang hidup. Sejak hari itu, Quraisy mulai gelisah. Muhammad kini dilindungi dua singa, kata mereka dengan getir. Satu dengan kelembutan, Abu Thalib, satu lagi dengan kekuatan, Hamzah. Tapi bagi Hamzah, kekuatan bukan lagi untuk berbangga. Ia menggunakannya untuk melindungi yang lemah, membela kebenaran, dan menegakkan kalimat Allah. Setiap kali ia mendengar ada sahabat yang disakiti, ia datang membawa ketegasan yang membuat para penindas gemetar. Namun, iman sejati tak lahir tanpa ujian. Suatu malam, Hamzah kembali ke rumah Rasulullah. Ia melihat beliau duduk sendirian, wajahnya mencanarkan cahaya di bawah rembulan. Hamzah duduk di sampingnya. "Wahai Rasulullah," katanya lirih, "aku kuat di medan pertempuran, tapi kadang hati ini masih bergetar. Apakah Allah akan mengampuni dosaku yang dulu?" Rasulullah menatapnya lembut. "Wahai pamanku, orang yang masuk Islam seperti bayi yang baru lahir, semua dosanya terhapus. Tapi ketahuilah, ujianmu akan datang dan Allah ingin melihat seberapa teguh engkau dalam kebenaran." Hamzah menunduk. "Kalau begitu, biarlah aku menjadi tameng bagi kebenaran ini. Aku tidak akan mundur." Rasulullah tersenyum. "Engkau bukan hanya tameng, wahai Hamzah. Engkau adalah pedang Allah yang terhunus di buminya." Waktu berjalan. Kaum muslimin kini punya dua pilar kekuatan, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, yang kelak juga memeluk Islam. Dua nama yang membuat Quraisy gentar, tapi bagi Rasulullah, keduanya bukan sekedar pejuang. Mereka adalah doa-doa yang dikabulkan dari langit. Dan di antara malam-malam itu, Rasulullah sering berdoa di depan Ka'bah dengan suara lirih. "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal."
Allah pun memilih yang paling layak di sisinya. Malam pun turun. Hamzah berdiri di bukit Safa, menatap langit penuh bintang. Angin gurun meniup jubahnya yang sederhana. Di bawah sana, Makkah masih tertidur dalam kegelapan, tapi di dadanya kini menyala cahaya yang tak bisa padam. Ia menatap Ka'bah, lalu berbisik, "Dulu aku memanah hewan di padang pasir. Kini, aku tahu ada panah yang lebih tajam dari busurku. Panah iman yang menembus hati. Dan aku tak akan menurunkannya sampai Islam berdiri tegak." Dari malam itu, nama Hamzah berubah di mata dunia. Ia bukan lagi sekedar pemburu singa. Ia singa Allah, penjaga risalah, penegak kalimat tauhid, yang kelak syahid di medan Uhud dengan senyumnya di wajahnya, karena telah menunaikan janji yang ia ucapkan malam itu. "Aku tak akan menurunkan busurku sampai Islam menang." Langit Mekah sore itu tampak muram, seakan menyimpan sesuatu yang besar di balik awan yang berat. Angin bertiup pelan, membawa debu. Dan di antara keramaian pasar, satu nama dibicarakan dengan nada tegang. Umar bin Khattab. Ia dikenal keras, gagah, tak kenal takut. Satu ayunan pedangnya cukup membuat lawan gentar. Tapi di balik keberaniannya, tersimpan hati yang penuh amarah. Amarah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang dianggapnya telah memecah belah Quraisy. Bagi Umar, kehormatan suku dan tradisi nenek moyang lebih berharga dari segalanya. Suatu hari, ia berdiri di tengah kerumunan dekat Ka'bah. Matanya tajam menatap ke arah beberapa orang yang sedang berbisik menyebut nama Muhammad. "Apakah kalian sudah kehilangan akal?" bentaknya. "Apakah kalian rela meninggalkan agama ayah-ayah kalian karena omongan satu orang?" Tak ada yang berani menjawab. Ia mengangkat pedang yang panjang dan berkata dengan suara berat, "Demi Lata dan Uzza, aku akan mengakhiri masalah ini hari ini juga. Aku akan membunuh Muhammad dan selesai sudah." Langkah-langkah Umar menggema di jalanan Mekah. Orang-orang menyingkir dari hadapannya. Pedang di pinggangnya berayun, kilau logamnya memantulkan sinar matahari sore. Tak ada yang berani menghalangi. Tapi di antara bayang-bayang itu, seseorang muncul menghadang. Nu'aim bin Abdullah, seorang sahabat yang telah diam-diam memeluk Islam. "Wahai Umar, kemana engkau hendak pergi dengan pedangmu itu?" Umar menatapnya tajam. "Aku mencari Muhammad, lelaki yang memecah belah bangsa kita." Nu'aim menatapnya dalam-dalam lalu berkata dengan tenang, "Sebelum engkau mendatangi Muhammad, tidakkah engkau ingin mengurus keluargamu sendiri yang telah mengikuti agama itu?" Umar terkejut. "Apa maksudmu?" "Saudaramu Fatimah dan iparmu Sa'id bin Zaid telah masuk Islam," kata Nu'aim perlahan. Kata-kata itu bagai petir menyambar. Wajah Umar menegang. Urat di lehernya muncul. Tanpa banyak bicara, ia berbalik arah menuju rumah adiknya. Langkahnya cepat, berat, penuh amarah. Di rumah kecil itu, Fatimah dan Said sedang duduk bersama seorang sahabat bernama Khabab bin Al-Arat. Di hadapan mereka terbuka lembaran kulit berisi ayat-ayat Al-Quran. Suara Fatimah lembut saat membaca, tapi wajahnya serius dan khusyuk. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Ketukan keras mengguncang pintu. "Fatimah, Said, buka pintu ini!" Suara Umar bergema. Khabab segera bersembunyi di sudut ruangan, sementara Fatimah menyembunyikan lembaran ayat itu di balik kain. Pintu terbuka dengan hentakan. Umar masuk dengan langkah besar, wajahnya merah karena amarah. "Apakah benar yang kudengar? Kalian telah meninggalkan agama kita." Said berdiri mencoba menenangkan. "Wahai Umar, kami telah menemukan kebenaran yang lebih mulia daripada apa yang kita anut selama ini." Tapi kata-kata itu justru menambah murka. Umar menampar wajah Said
membuatnya jatuh. Fatimah berteriak, berusaha melindungi suaminya, namun Umar mendorongnya hingga jatuh. Darah menetes dari pelipisnya. Melihat darah di wajah adiknya, Umar mendadak terpaku. Tangan yang besar gemetar. Ia menatap wajah Fatimah yang tetap berdiri walaupun lemah, dan berkata dengan suara lirih, "Lakukanlah apapun yang engkau mau, wahai Umar. Tapi ketahuilah, kami tidak akan meninggalkan agama ini. Kami telah merasakan manisnya iman, dan engkau tak akan bisa mengambilnya dari kami." Suasana hening. Kata-kata itu menembus jantung Umar lebih dalam daripada pedang manapun. Ia menatap wajah adiknya, pucat tapi tenang. Perlahan, nada suaranya berubah. "Apa yang kalian baca tadi?" tanyanya pelan. Fatimah menatapnya ragu. "Kamu najis, wahai Umar. Engkau tidak boleh menyentuhnya sebelum bersuci." Umar menunduk. Air matanya menetes untuk pertama kalinya setelah lama berganti. "Tunjukkanlah kepadaku. Aku ingin mendengar." Fatimah menyerahkan lembaran ayat itu dengan tangan bergetar. Umar duduk, membacanya dengan suara rendah. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Suara Umar makin pelan. Matanya membesar. Setiap kalimat terasa seperti petir yang menyambar, tapi juga menenangkan. "Betapa indah kalimat ini," bisiknya. Fatimah menatapnya penuh harap. "Wahai Umar, tidakkah engkau ingin beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Umar berdiri memegang pedangnya, tapi kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan tekad baru. "Bimbinglah aku kepada Muhammad," katanya pelan. "Aku datang bukan untuk membunuhnya, tapi untuk beriman kepadanya." Sa'id dan Fatimah saling berpadangan, lalu tersenyum di antara air mata. Mereka memanggil Habab yang masih bersembunyi. Ketika Habab mendengar kabar itu, wajahnya bersinar. "Bergembiralah, wahai Umar, doa Rasulullah telah dikabulkan." Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, dan Allah memilihmu." Langkah Umar kini berbeda. Bukan lagi langkah seorang penentang, tapi langkah seorang pencari kebenaran. Ia menuju rumah tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Rumah Arkam bin Abi Arkam, tempat yang sama di mana cahaya Islam dulu pertama kali menyala. Ketukan keras terdengar di pintu. Suara di luar berkata lantang, "Aku Umar bin Khattab. Aku datang untuk menemui Muhammad." Di dalam para sahabat terkejut. Wajah mereka pucat. Umar membawa pedang. Seseorang berbisik. Hamzah bin Abdul Muthalib yang ada di satu berdiri tegak, menatap ke arah pintu. "Buka," katanya mantap. "Jika niatnya baik, kita sambut. Jika buruk, aku akan menjadi pedang pertama yang menghadapinya." Pintu terbuka. Umar masuk. Langkahnya berat tapi mantap. Pandangannya langsung tertuju pada Rasulullah yang duduk di tengah ruangan. Beliau bangkit, menatap Umar dengan senyum tenang, lalu mendekat. "Wahai Umar, belumkah saatnya engkau berhenti menentang kebenaran?" Umar menatap beliau, lalu jatuh berlutut. Suaranya pecah. "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Tangisan pecah di ruangan itu. Para sahabat berteriak gembira, bertakbir dengan suara yang mengguncang rumah. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Hamzah memeluk Umar erat-erat. Matanya berkilau. "Aku tahu engkau ditakdirkan untuk berada di sisi kami, wahai Umar. Kini Islam punya dua singa." Dan hari itu menjadi titik balik dalam sejarah dakwah Islam. Sebelumnya kaum muslimin beribadah diam-diam, bersembunyi dari mata Quraisy, tapi setelah Umar masuk Islam, semuanya berubah. Beberapa hari kemudian, Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, hidup atau mati?" "Benar," jawab Rasulullah. "Kalau begitu,
Kata Umar sambil menggenggam pedangnya, "Mengapa kita bersembunyi? Bukankah Allah bersama kita?" Rasulullah tersenyum. "Engkau benar, wahai Umar." Maka untuk pertama kalinya, kaum muslimin keluar dari persembunyian. 2 barisan terbentuk menuju Ka'bah. Di barisan pertama berdiri Hamzah bin Abdul Muthalib. Di barisan kedua berdiri Umar bin Khattab. Rasulullah berjalan di tengah-tengah mereka. Langit Mekah hari itu cerah dan suara takbir menggema memenuhi udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum Quraisy menatap dengan mata terbelalak. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Kaum muslimin salat berjamaah di depan Ka'bah tanpa rasa takut. Ibnu Mas'ud, sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, berkata kemudian, "Sejak Umar masuk Islam, kami menjadi kuat. Kami tidak lagi bersembunyi. Kami salat di Ka'bah dengan terang-terangan. Kami merasa seperti elang yang baru saja menemukan sayapnya." Dan benar, sejak hari itu, Islam tidak pernah sama lagi. Satu hati yang dulu keras bagai batu, kini menjadi lentur oleh cahaya hidayah. Satu tangan yang dulu mengangkat pedang untuk membunuh Nabi, kini mengangkatnya untuk membela kebenaran. Malam tiba. Rasulullah berdiri di depan Ka'bah, menatap bintang-bintang yang bersinar. Di sampingnya berdiri Umar, wajahnya teduh. "Wahai Rasulullah," katanya pelan, "aku dulu berjalan dalam gelap. Kini aku mengerti, cahaya ini tak bisa dipadamkan. Aku akan hidup dan mati untuk menjaganya." Rasulullah tersenyum. "Engkau akan menjadi benteng bagi umat ini, wahai Umar, dan namamu akan disebut bersama keadilan sampai akhir zaman." Dan benar, dari malam itulah sejarah mencatat nama Umar bin Khattab sebagai tiang kedua Islam setelah Abu Bakar, pelindung risalah, penegak kebenaran, dan khalifah yang kelak membuat bumi tunduk pada cahaya wahyu. Langit Mekah kini tak lagi muram, karena di bawahnya 2 singa Allah, Hamzah dan Umar, berdiri di sisi Rasulullah SAW, menjaga cahaya itu tetap menyala.